Kalau hari pertama kemarin kita pakai buat refreshing dan pemanasan, hari kedua ini adalah waktunya Before It benar-benar berburu di Cirebon. Kita bakal ngebahas kasta tertingginya kuliner kota udang. Bayangin sebuah hidangan yang dimasak berjam-jam di dalam gentong tanah liat menggunakan kayu bakar pohon mangga, menghasilkan aroma asap yang khas dan daging yang super lembut. Hari ini perut kita bakal dimanjakan dan pikiran kita bakal diperkaya sama sejarah 3 kuliner sekaligus di satu tempat ini. Mari kita lanjutkan perjalanan Before It Travel Food di kota Cirebon. Matahari Cirebon baru aja naik, dan tujuan pertama gue bersama keluarga adalah tempat yang udah gak asing lagi buat para pecinta kuliner, yaitu Empal Gentong Haji Aput. Di sini menunya lengkap banget, nggak cuma satu macam. Jadi gue langsung pesen 3 menu andalan mereka sekaligus buat kita ulik fungsinya masing-masing. Ada apa aja? Ada empal gentong, ada empal asem, dan tahu gejrot. Langsung kita bedah satu persatu sejarah magis di balik makanan-makanan ini. Kita mulai dari yang paling utama, yaitu empal gentong. Kuliner ini diperkirakan lahir sekitar abad ke-19 di desa Batembak, Cirebon. Asal-usulnya sangat dipengaruhi oleh budaya Islam dan Arab yang kuat di Kesultanan Cirebon, di mana penggunaan daging sapi atau kerbau menjadi sangat populer. Karakteristiknya adalah kuah santan berwarna kuning pekat karena kunyit. Kaya akan rempah seperti kapulaga, cengkeh, dan serai. Yang bikin unik adalah cara pembuatannya. Daging dan jeroan sapi dimasak secara slow cooking selama berjam-jam di dalam gentong yang terbuat dari tanah liat. Bakarnya pun wajib pakai kayu pohon mangga. Kenapa? Karena pori-pori tanah liat dan asap kayu mangga itu memberikan aroma smoky yang khas yang kita nggak bisa tiru oleh kompor gas modern. Dan kenapa orang makan ini? Karena ini adalah simbol kemakmuran dan kehangatan. Tekstur dagingnya yang langsung hancur di gigitan pertama, berpadu dengan gurihnya santan dan taburan kucai serta bubuk cabai kering, memberikan sensasi comfort food yang bikin nagih, terutama di tengah kesibukan pasar dan pelabuhan Cirebon zaman dulu. Nah, kalau lo nggak terlalu suka yang santan-santanan, Cirebon juga punya jawabannya, yaitu empal asem. Sejarah kuliner ini sebenarnya lahir sebagai alternatif atau evolusi modern dari empal gentong. Masyarakat pesisir yang dinamis butuh hidangan lebih segar dan melawan hawa panas Cirebon tanpa rasa enak dari santan. Karakteristiknya adalah kuahnya yang bening tapi punya rasa asam seger yang nonjok di lidah. Rasa asam ini bukan dari cuka, melainkan dari penggunaan belimbing wuluh atau belimbing sayur, tomat hijau, dan air asam jawa. Cara pembuatannya mirip, dagingnya tetap direbus lama hingga empuk. Namun bumbunya lebih menonjolkan bawang merah, bawang putih, dan daun salam tanpa kunyit dan santan. Masyarakat makan empal asem itu ya karena rasanya yang seger dan light, menjadikannya pilihan sempurna di siang hari yang terik. Makan empal asem itu memberikan efek refreshing seketika, mengombinasikan gurihnya kaldu daging dengan asam alaminya belimbing wuluh. Sembari nunggu makanan beratnya habis, cemilan di tengah meja ini nggak boleh luput, yaitu tahu gejrot.
kuliner ini punya cerita yang sangat menyentuh. Lahir di daerah Jatiseeng Ciledug, Cirebon, tahu gejrot awalnya adalah makanan rakyat jelata pasca kemerdekaan. Saat itu, banyak pabrik tahu milik warga Tionghoa yang mempekerjakan masyarakat lokal. Ketika situasi ekonomi sulit, para buruh lokal memanfaatkan tahu-tahu kopong yang tersisa untuk dijadikan jajanan murah. Kalau ngomongin karakteristiknya, penggunaan tahu Sumedang atau tahu kulit yang kopong dan kenyal dipotong-potong di atas piring tanah liat kecil atau layah, lalu disiram kuah keruh berwarna coklat. Cara pembuatannya sangat otentik sebenarnya. Bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit ditumbuk kasar atau digejrot langsung di atas layah yang sudah dicampur sedikit asam jawa dan kecap. Nama gejrot sendiri berasal dari bunyi jrot-jrot saat air gula merah dituangkan dari botol kaum pedagang keliling. Kenapa orang makan ini? Ya karena tahu gejrot adalah ledakan rasa yang jujur, pedas, manis, asam, dan gurih bawang mentah menyatu jadi satu. Cemilan yang bikin mata langsung melek semelek-meleknya cuy. Setelah perut kenyang dimanjakan oleh 3 mahakarya kuliner tadi, perjalanan kita berlanjut ke pusat kebudayaan visual Cirebon, yaitu kawasan Batik Trusmi. Gak lengkap ke Cirebon kalau gak melipir ke sini buat belanja dan melihat sejarahnya. Sejarah Batik Cirebon khususnya Trusmi itu erat kaitannya dengan peran Sunan Gunung Jati pada abad ke-14. Salah satu pengikutnya yaitu Ki Gede Trusmi mengajarkan seni membatik kepada warga lokal sambil menyebarkan agama Islam. Ciri khas utama batik Cirebon adalah motifnya yang terbagi 2, motif keraton yang elegan dan motif pesisiran yang dinamis karena pengaruh pedagang Tionghoa, Arab, dan Eropa. Salah satu yang paling mendunia adalah motif Megamendung, bentuk awan bergelung yang melambangkan dunia atas yang penuh ketenangan, sekaligus bentuk akulturasi budaya Tionghoa yang disaring melalui kearifan lokal para wali. Belanja di sini tuh rasanya kayak ngebawa pulang secuil sejarah Nusantara ke rumah. Setelah seharian penuh petualangan, mulai dari kuah gurih empal gentong, segernya empal asam, pedesnya tahu gejrot, sampai berburu kain batik Trusmi, kaki rasanya lumayan pegel. Ya akhirnya gue mutusin buat cooling down sebentar di salah satu coffee shop lokal di Cirebon. Menikmati segelas kopi dingin di sore hari jadi cara terbaik buat meredakan lelah sekaligus mengingat lagi betapa kayanya kota ini. Cirebon membuktikan kalau sejarah itu nggak cuma bisa dibaca di buku, tapi bisa kita rasakan lewat lidah dan kita pakai dalam bentuk lain. Perjalanan 2 hari di Cirebon ini bener-bener berkesan banget buat gue dan keluarga. Makasih banyak buat lo semua yang udah nemenin perjalanan Before It kali ini. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan dipantengin terus Before It Travel Food. Oke, yes, gue Zil Karim. Dan ini Before It Travel Food, karena setiap makanan punya cerita.